Baik, kami kelompok 4 dari kelas 3 TPI TPB ingin mempresentasikan hasil praktek kami dalam bentuk video tutorial. Oke, baik, di sini kami akan memberitahukan bagaimana cara menggunakan alat foto station merek CTS 112 R4. Langkah pertama yang kita gunakan adalah mencari titik koordinat yang akan digunakan sebagai patok. Sebelum itu kita menuju aplikasi UTM Geomaps dan menentukan titik koordinat yang dimaksud. Kita menunggu sampai akurasinya menjadi 3 M, dan setelah itu kita mengambil data-data koordinatnya di sini di SE dengan ini ENDL maksud L sudah titik. Tahap selanjutnya kita akan melanjutkan untuk menyentring alat foto station. Yang pertama kita harus melakukan adalah kita harus cek nivo nya masuk ke dalam, baru kita boleh nyalakan alatnya. Oke, pas. Setelah itu kita memutar alat hingga ke sini. Setelah itu kita menyalakan alat dan mulai syncingnya. Yang pertama kita menekan bintang. Setelah itu kita pilih F2, F4, dan kita melihat ini sumbu X dan sumbu Y. Itu kita harus membuatnya menjadi 0 derajat, 0 menit, 0 detik kalau bisa. Menyentring menjadi sumbu X dan sumbu Y menjadi 0, kita kembali ke menu dengan mencari ini. Setelah itu kita pencet menu, terus kita membuat data collect 1, terus kita mengubah nama menjadi Atencode. Setelah kita membuat list baru, setelah itu kita akan melakukan backside dengan menekan backside pada nomor 2, dan kita mencari titik azimuth yaitu base angle, dan mari kita mulai. Setelah itu kita menekan tombol F4, F, spekulnya balik ini, no, Oke, ini adalah titik P1 yang menjadi titik P kunci dalam pengukuran poligon tertutup. Dan kita menulis sini, pas, boleh, bisa. Setelah itu kita mengukur tinggi alat berapa cuy? Oke, tinggalan yang kita dapat adalah 1485. Kita masukkan ke sini.
1,485. dalam bentuk milimeter. Makasih Om. Ampere menggunakan F4. Oh, Iya sih. ini ke koordinat. Dan kita akan Kita memasukkan masuk ya. lalu Setelah mendapat HR dengan 0 derajat, 0 menit dan 0 detik, dengan bantuan kompas kita akan mencari titik kunci atau patok kunci PK dengan memutarkan alat searah jarum jam. Nama dengan kita menekan menu, terus ke data collect nomor 1, terus kelompok 4 dengan enter F4. Oke, enter kali. Terus setelah itu kita backside. Oh, kita OCC input koordinat. Setelah kita memilih file pada kelompok 4, kita akan OCCPT atau biasa disebut juga dengan tempat berdiri alat. Kita menginputnya dengan menekan tombol 1. Terus ini sebagai tempat berdiri alat, kita menggantinya menjadi P1. Oke, sabar. P1 dan ini adalah poligon yang kami akan gunakan. Terus sebelum memulai kita harus mengubah arah sumbu Y dengan melihat kembali pada data GPS yang telah kita ambil. Oke, di sini sumbu Y-nya adalah 8877 668. Sumbu X-nya adalah 573269 dan elevasi adalah, dan pada elevasi 61 7. Setelah mengisi semuanya, kita menekan enter dan ini SHT atau tinggi alat total station tersebut 1.485. Ini adalah bacaan desimeter yang dikonversikan ke milimeter. Dan set BS no, selesai. Setelah itu kita akan menuju ke nomor 2, yaitu backside atau bacaan belakang. Stop. Oke, kita melanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu kita akan menggunakan backside atau dengan kata lain bacaan belakang dengan menekan nomor 2. Terus kita pilih dengan base angle. Kenapa menggunakan base angle? Karena pada pengambilan awalnya tuh kita menggunakan sudut asimut. Oke, kita pilih base angle. Kita mengisi ulang data base angle yang telah kita ambil dan kita foto. 286 derajat 30 salah 286 derajat 30 menit 25 detik. Oke, setelah itu kita enter
ready, yes, record base angel link. Oke, ini sebagai titik poligon. Tiga. Oke. Ini adalah BKSPT, dengan kata lain ini adalah bacaan belakang, jadi kita mengubahnya. Pada sketsa awal kita merencanakan hanya menggunakan 4 titik, jadi ini sebagai titik kunci, yaitu kita dengan mengganti dengan P4. P4. PK saja lebih bagus ya. PK atau P kunci ya. Oke, sudah. Terus kita rekam. Yes. Oke. Oke, pada tahap selanjutnya kita melanjutkan pada tahap FS atau dengan SS, yaitu pengambilan bacaan depan dengan detail. Dengan kita menekan tombol 3. Pada poin ini kita mengganti dengan P2. Periode ini kita mengukur dengan gedung sipil, jadi kita singkat saja ini kita P2. Periodenya kita mengganti dengan poligon, jadi kita singkat saja dengan PLG. Oke, inilah tinggi alat pada rambu P2. Setelah itu kita F4. Setelah itu kita ke RHT atau tinggi reflektor P2. Ya. Setelah itu kita melanjutkan pada RHT atau tinggi reflektor di titik P2. Setelah ganti kita tekan enter. Kita Alt. Yes. Oke. Setelah mendapatkan titik P2, kita melanjutkan untuk pengambilan data detail. Dan kita mengeluarkan alat, kita kancing kembali. Setelah itu kita input. Pada poin kita ganti dari poligon 3 menjadi D1. Atau dengan kata lain adalah detail 1. Periodenya kita ganti menjadi gedung apa yang kita akan ambil. Gedung yang kita ambil adalah gedung teknik sipil, jadi kita ganti di sini dengan 1 titik GS. Oke. Terus 3. RAT-nya kita sesuaikan dengan ukuran stick yang dipegang oleh teman kita atau teman rekan kerja kita. 1600. Ini adalah bacaan desimeter yang kita konversikan ke milimeter. Setelah itu kita tekan enter, Alt. Yes. Complete. Sudah. Pas. Setelah kita melakukan semua pengukuran pada P1 telah selesai, kita kembali skip dan kita mematikan alat untuk pindah ke titik selanjutnya, yaitu P2. Oke, setelah kita berada di titik P2, kita menekan menu, terus kita pilih data collect 1, terus kita
melihat nama kita, kita list, dan ini ada kelompok 4, kita enter luar, terus kita enter di dalam di F4. Setelah itu kita OCC input data. Setelah itu kita list, kita mencari data kita, itu data ke P2, kita enter luar ya. Oke. Setelah itu kita data yang kita ambil dari rekam tadi setelah jadi kita enter. Inilah NST atau tinggi alat berada, jadi kita mengukur tinggi alat yang ada di sini. Setelah kita mengukur habis, kita menekan enter, complete, set base, tidak. Setelah itu kita lanjut backside nomor 2. Terus kita memilih nomor 1 karena datanya telah didapat dengan data koordinat. Jadi kita menekan nomor 1. Setelah itu kita tekan list. Backside adalah bacaan belakang, jadi kita memilih angka 1 itu P1, kita enter. Terus kita enter. Ini adalah data HR, data simut tadi. Kita yes, cek base, yes. Tinggi reflektor pada P1, ini adalah tinggi P1. Kita enter. Terus kita enter. Oke, setelah itu kita melanjutkan pada VS atau kita VSSS, yaitu bacaan detail dengan bacaan muka atau bacaan depan. Kita menekan nomor 3. Kita input, dedenya kita ganti dengan P3 X1 6 3. Ini kita ganti jadi polygon atau lebih singkatnya PLG. Setelah itu kita tinggi reflektor P3, kita mengukur di sana. Setelah kita mengukurnya habis, kita enter. Terus kita al. Oke, yes. Setelah itu kita mengambil detail pada gedung. Oh, itu 3 coy, bukan P4. Sorry. Tahap selanjutnya adalah kita mengukur bacaan muka dengan bacaan detail, dan kita menekan F3 SS. Setelah itu kita input data ini, kita ganti menjadi P3. Oke, setelah itu kita menjadi PLG atau polygon. Ini adalah tinggi reflektor pada P3. Lalu kita enter, kita al, kita yes. Terus setelah kita input, kita ini mengganti menjadi D1. Nanti menjadi D1. Dan ini adalah gedung yang kita akan ukur. Anggap saja inilah sisi 3. Jadi kita sini tulis 3. Ini tulis 3 titik KS. Oke, inilah tinggi galonnya akan pada teman yang akan digunakan. Kita enter al. Selesai. Setelah mengukurnya, setelah mengukur pada P2 selesai, kita kembali lagi
Dan kita melakukan tahap yang sama pada titik-titik selanjutnya. Setelah itu kita mematikan alat. Oke. Sudah Pak. Dari sini ya. Ada. Sampai tahu. 1, 2, 3. Sekian dan terima kasih. Inilah hasil video tutorial dari kelompok kami. Kami